Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yahya Dwi Purnama dengan NIM 19317333114 dan teman saya. Saya Dendi Fajar Prasetyo. Dan saya Rival Diansyah Putranto. Kami di sini akan menjelaskan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit infeksi. Oke, langsung saja ke sistem pakarnya. Di sistem pakar di sini ada 12 pertanyaan dan 12 dari 12 pertanyaan ini nih dibagi menjadi 3 bagian. Contohnya pada data ini yaitu rasa adalah bagian dari A, terus periode merupakan dari bagian dari B, sistemik merupakan bagian dari C. Beri contoh di sini bagian A ada nomor 1 sampai nomor 4 ini merupakan bagian A yang berupa rasa, maksudnya dari rasa ini adalah gejala-gejala awal. Kemudian ada nomor 5, 6, 7 merupakan dari B, yang ini merupakan rasa. Maksud dari rasa itu adalah sering terjadinya kapan hari, periodenya itu terjadi berapa hari atau yang lainnya. Kemudian ini yang 8 sampai 12 ini merupakan sistematik atau penyakit yang dapat yang jika dijawab pertanyaan menjadi ya itu akan menjadi langsung menjawab diagnosa. Oke, langsung saja ke aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan beranda pada aplikasinya. Di sini ada navbar, lalu ini adalah itemnya. Lanjut ke pada jumbotronnya terdapat icon dokter, judul dari aplikasi, lalu keterangan. Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan umum. Yang tadi untuk penjelasan awal tampilan. Untuk yang pertama, sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan pada dasawara 1960-an dan 1970-an. Diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi atau biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk pencapaian suatu kesimpulan. Jadi kurang lebihnya penjelasan sistem pakar kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah di aplikasi website ini kita bisa menganalisa dengan otomatis, kurang lebihnya seperti itu. Untuk tujuannya yang pertama yaitu adalah mentransfer kepakaran seorang pakar ke komputer, kemudian melanjutkan dari komputer ke orang lain yang bukan pakar. Jadi intinya nanti user bisa mengetahui penyakitnya apa. Untuk selanjutnya, sistem pakar diagnosis penyakit infeksi. Pada sistem ini, program akan mendiagnosis jenis penyakit infeksi dari pengguna melalui gejala-gejala yang dialami, lalu menampilkan detail penyakit, obat yang efektif, dan saran pengobatannya. Oke, untuk diagnosisnya, dalam menu diagnosis nanti, Anda akan diberikan pertanyaan seputar gejala-gejala yang Anda alami. Cukup klik ya atau tidak. Nanti Anda diarahkan pertanyaan selanjutnya, sehingga sistem menampilkan akhir yaitu antara yang pertama jenis penyakit beserta obatnya,
yang intinya nanti menampilkan jenis penyakit Anda beserta obatnya yang cocok untuk penyakit Anda. Yang kedua, sistem tidak dapat mendiagnosis. Jadi nanti ketika sistem menganalisis atau mendiagnosis penyakit Anda, karena ketidakcocokan gejala satu sama lain dengan penyakit akan memberikan hasil yang tidak sesuai, tidak dapat mendiagnosis intinya. Untuk memulai diagnosis silahkan mulai memencet tombol. Untuk penjelasan diagnosis bisa dijelaskan oleh Yahya. Oke, langsung saja ke mulai diagnosis. Nah, ini tampilan untuk diagnosisnya. Kami memakai bootstrap modal. Nah, ini ada icon beserta judulnya, lalu alert dan bed ke pertanyaan. Nah, ini seperti yang dijelaskan pada teman saya Dendi, yaitu PAS A atau kelompok pertanyaan A, yang dimana yaitu adalah rasa, ini rasa, periode dan sistemik. Periode nanti adalah fase B dan sistemik adalah fase C, seperti yang dijelaskan pada teman saya yaitu Dendi. Oke, langsung saja lanjut. Nah, ini sama seperti yang di Excel ya. Pertanyaan pertama yaitu apakah merasakan sakit perut. Nih, kalau kita mengikuti, nah ini data ini yaitu sakit perut, lalu periode sewaktu-waktu dan badan lemas BAB cair untuk diagnosis diare. Nah, ya, ini ada progres dan nah ini kode ini akan menentukan jenis penyakitnya. Ya dan ini ya. Nah, nanti akan muncul jenis penyakit beserta penyebab dan obatnya. Nah, ini oke, langsung saja reset. Lanjut ke misal, langsung kita skip ke 5 yaitu faringitis, nyeri tenggorokan sewaktu-waktu dan sulit menelan dan suara serak. Oke, ini nyeri tenggorokan. Nah, ini oke. Nah, ini sulit menelan dan suara serak. Nah, muncul jenis penyakit, penyebab, dan obatnya. Oke, kita coba yang sistem tidak dapat mendiagnosa. Misalnya tidak, ini tidak, ini tidak. Nah, jika tidak dapat didiagnosis, maka sistem akan menampilkan hasil seperti ini. Oke, langsung saja ke bagian daftar penyakit. Nah, untuk daftar penyakitnya sendiri ada 5, yaitu diare, demam tifoid, demam berdarah, dan influenza, serta faringitis. Yang pertama misalnya contohnya diare. Ini akan disajikan kodenya, lalu gejala yang seperti di sini. Ada 3 fase A, B, dan C, lalu penyebabnya serta obatnya. Nah, influenza. Nah, ini A, B, C, serta penyebab obatnya juga. Oke, ini ada 5. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.